Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari Injil menurut Yohanes pasal 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Demikian tertulis. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru. Kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Hari ini kita telah memasuki hari pertama di bulan Maret 2024. Semua karena anugerah Tuhan. Banyak hal yang telah kita lakukan sepanjang Februari dan tentu banyak hal pula yang kita rencanakan dan harapkan di bulan Maret ini. Apapun itu, tetaplah berharap dan percaya bahwa Tuhan yang Maha Baik memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. Tema renungan kita pada hari ini adalah Bapa menjaga kita dari yang jahat. Bapa menjaga kita dari yang jahat. Ayat yang saya baca tadi merupakan bagian dari perikop Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat 26 yang berjudul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Perikop ini berisikan tentang doa Yesus kepada Bapa untuk murid-muridnya. Dan ayat 21 dari Yohanes 17 ini merupakan moto dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI, Ut Omnes Unum Sin. Kalau kita baca itu ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu. Jadi doa Yesus kepada Bapa agar setiap orang yang percaya kepadanya menjadi satu, kokoh, kuat di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari renungan pada hari ini? Yang pertama, syukurilah anugerah kehidupan yang diberikan kepada kita. Syukurilah anugerah kehidupan yang diberikan kepada kita. Doa ini Yesus sampaikan di saat Yesus akan ditangkap. Dalam kondisi seperti ini, Yesus memohon kepada Bapa seperti yang sudah kita dengarkan tadi. Sekalipun aku tidak lagi bersama dengan orang-orang percaya, tidak lagi bersama dengan para murid, maka Yesus ingin agar murid-muridnya itu dijauhkan dari yang jahat, diberi kesempatan. Jadi masih diberi kesempatan hidup dan dijauhkan dari yang jahat. Relevansinya dalam kehidupan kita, kalau kita masih diberikan anugerah kesempatan hidup di tengah beragam pergumulan, maka syukurilah. Bagaimana cara mensyukurinya? Milikilah hubungan yang baik dengan Bapa di sorga. Hanya dengan memiliki hubungan yang baik dengan Bapa di sorga lah, maka kita bisa menikmati dan memaknai anugerah kehidupan kita dengan baik, dengan bijaksana. Mintalah hikmat darinya, agar kehidupan yang masih dianugerahkan itu menjadi kehidupan yang berdampak baik,
Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak hal yang menggoda kita untuk tidak berjalan di dalam jalan Tuhan. Tapi hari ini dengan doa Yesus yang memohon agar Bapa menjaga kita, ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menikmati dan memaknai kehidupan yang masih dianugerahkan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Berbuahlah dalam kehidupan kita, menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, memprioritaskan persekutuan dengan Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Memprioritaskan persekutuan dengan Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Kalau di bagian B tadi dikatakan, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat, kekuatan untuk terhalau atau jauh dari yang jahat itu bersumber dari ketika kita memprioritaskan persekutuan kita dengan Tuhan. Hanya ketika kita memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhanlah, kita tahu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Lalu kemudian kita dengan yakin memilih yang baik, serta dengan yakin juga menjauhkan, menolak yang jahat dari kehidupan kita. Ketika Yesus meminta kepada Bapa agar kita dijauhkan dari yang jahat, ini menunjukkan bahwa Bapa memelihara kita, dan tentu wujudnya itu juga harus kita yang berusaha. Kita juga harus mampu melihat keadaan di sekitar kita dengan bijaksana. Bukan berarti ketika dikatakan jauhkan mereka dari yang jahat, lalu kita semena-mena saja dan otomatis kita akan dijauhkan dari jahat. Tidak. Miliki hubungan yang baik dengan Bapa di sorga. Ketika kita memiliki hubungan yang baik, memprioritaskan hubungan kita dengan Dia, maka kita diberi kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat, dan secara pasti memilih kebaikan untuk menjadi jalan kehidupan kita. Kiranya kedua poin ini menyemangati kita untuk merancangkan, untuk mengharapkan banyak hal ketika kita menjalani hari-hari kita di bulan Maret ini. Syukuri anugerah kehidupan yang Tuhan berikan, menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita memprioritaskan persekutuan dengan Tuhan, karena disitulah kita beroleh kekuatan untuk tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami anugerah kehidupan ini harus kami syukuri dengan menjalaninya seturut dengan kehendak Tuhan. Agar kehidupan kami adalah kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami akan memprioritaskan persekutuan dengan Tuhan di tengah beragam hal yang ada dalam kehidupan kami. Karena dengan demikianlah kami akan memiliki kepekaan untuk membedakan yang baik dan yang jahat, dan memilih melakukan yang baik serta menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat. Terima kasih Bapa, kami percaya melalui kuasa roh kami diberikan kekuatan menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, berkati keluarga kami dimanapun berada, berkati sesama kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan tolonglah mereka agar dimampukan menghadapi setiap pergumulan dengan mengandalkan Engkau dan beroleh jalan keluar yang mendatangkan kebahagiaan bagi mereka. Apapun yang kami rencanakan dan akan kerjakan sepanjang hari ini, berikanlah kami hikmat agar yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kami dan sesama. Di dalam nama Yesus kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.